Berikut ilustrasi pada cermin cekung. Pada video ini, kita akan mempelajari pembentukan bayangan pada cermin cekung. Namun sebelum itu, kita akan berkenalan dengan beberapa parameter. Yang pertama, garis horizontal. Garis ini melalui pertengahan cermin, atau bisa dikenal sebagai sumbu utama. Dalam bentuk penuh, cermin cekung akan membentuk lingkaran. Pusat dari lingkaran ini dikenal sebagai titik pusat kelengkungan atau R. Vertex atau V merupakan titik pada muka cermin yang dilalui oleh sumbu utama. Titik fokus atau F berada di pertengahan antara vertex dan R, merupakan titik bertemunya sinar pantul. Menggunakan tiga titik ini, kita bisa membagi area di sekitar cermin menjadi 4 ruang. Ruang 1 berada di titik fokus F dan muka cermin. Ruang 2 berada di titik fokus F dan titik pusat kelengkungan R. Ruang 3 berada di titik pusat kelengkungan R. Dan ruang 4 berada di belakang cermin. Untuk mendapat bayangan di suatu titik, kita bisa mendapatkan 4 titik sinar istimewa. Sinar 1, sinar sejajar sumbu utama, akan dipantulkan menuju titik fokus F. Sinar 2, sinar menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar 3, sinar menuju titik pusat kelengkungan R akan dipantulkan kembali ke titik R. Sinar 4, sinar menuju vertex akan dipantulkan membentuk sudut yang sama terhadap sumbu utama. Semua sinar istimewa akan berpotongan tepat di satu titik yang sama. Semua titik ini merupakan bayangan dari titik P. Suatu benda sebenarnya tersusun atas beberapa titik. Semua titik ini akan menghasilkan bayangan masing-masing. Kita bisa melukisnya ke anak panah menuju ketinggian dari benda, atau dalam bentuk yang lain. Dari sini, kita mengetahui bahwa bayangan bisa memiliki sifat yang berbeda dibandingkan benda aslinya. Dalam kasus ini, bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Secara praktis, kita hanya perlu 2 sinar istimewa saja. Dengan prosedur yang sama, kita dapat meletakkan benda tepat di titik pusat kelengkungan R. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Meletakkan benda di ruang 2, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Meletakkan benda di titik fokus F, di sini benda tidak memiliki bayangan. Meletakkan benda di ruang 1, sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar.